Keren deh. Halo teman-teman, mulai lagi Instagram Live ya. Halo, Pak Kris, udah bisa nyambung nih ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, gimana? Ini ada Bu Yeni. Gimana Bu Yeni? Oke nggak nih? Suara jelas nggak, Bu? Suaranya jelas, bentar saya gedein dulu. Belum maksimal. Yap. Oke. Oke. Jelas. Mantap. Sip. Jelas. Oke, Pak Kris, kita mulai ya. Saya pengen tahu nih, dulu kan Pak Kris masih umur berapa Pak Kris? Baru 30-an kan ya? Ya, 30 lah. Nah, Baru 30-an lah. 30 awal. Iya, sip. Berarti kan masih generasi milenial. Tapi Pak Kris ini udah punya bisnis internet. Nah, kita mau dengar nih dari Pak Kris. Ya, apa sih yang menariknya bisnis internet sampai Pak Kris memutuskan untuk terjun ke bisnis internet? Karena kan biasanya anak muda sekarang ini kan lulus kuliah, kerja dulu deh. 5 tahun, 10 tahun baru mikirin bisnis. Tapi kok Pak Kris langsung terjun ke bisnis? Iya. Gimana tuh? Oke. Itu 100% modal nekat ya kalau saya bilang. Oh gitu. Dan kalau bisa nanti jangan meniru cara saya karena terlalu radikal. Karena saya hampir nggak pernah kerja ikut orang. Karena itu pengalaman yang saya cari agak sedikit lambat percepatannya. Jadi di awal karir pertama kali saya memang terjunnya ke dunia marketing, di banking, di insurance, terus network. Dirikan yayasan anti kanker di Surabaya. Terus kemudian akhirnya 2014 itu mulai dengar tentang internet. Jadi pertama kali saya mulai dengar internet tuh agak terlambat dibanding orang-orang. 2014 saya masuk ke internet. 2016 akhirnya saya mutusin untuk fokus di sosial media dan video konten. Jadi sosial media itu sebagai jembatan menghubungkan kita ke audiens, ke customer. Video itu sebagai jembatan untuk media komunikasinya, karena itu yang paling bagus kan setahu saya hari ini. Nah, jadi kenapa kok kemudian saya memilih untuk masuk ke internet? Itu karena begini. Dulu itu yang ada dalam pikiran saya, bagaimana caranya bisa bekerja dengan sistem. Saya ingin banget bisa kerja dengan sistem dengan cara saya bikin sistemnya satu kali, terus sistem itu bisa bekerja terus-menerus di luar saya. Jadi, waktu saya yang tadi 100% untuk bikin sistem, akhirnya dia bisa saya serahin tugas, ya kan, dia ngerjain 80% waktu saya cuma ngontrol dia dengan 20% waktu saya. Wah, itu kan udah enak banget. Sisanya saya bisa secara apa lagi bahasanya, saya kontrol aja, saya pantau aja, terus sambil saya mungkin bisa alokasi waktu saya mengerjakan yang lain. Nah, itu dari dulu pikiran saya pengen seperti itu, cuman nggak tahu gimana caranya. Kalau kita di banking, kita di insurance, itu kan door to door, sales to sales, person to person, cafe ke cafe, restoran ke restoran. Itu kan capek ya. Harus turun sendiri ya. Iya, menukar waktu untuk mendapatkan uang ini kan sesuatu yang menurut saya nggak milenial banget. Tapi generasi saya sudah milenial coret. Milenial itu kayaknya masih 25 ke bawah di milenial. Kayaknya loh ya, kalau saya nggak salah hitung ya. Sekitar tahun 90 atau 2000-an lah itu milenial. Jadi saya sebetulnya milenial coret, tetapi gaya berpikirnya mirip-mirip. Nah, dari dulu saya paling suka sesuatu yang kerja sedikit dapat besar. Jadi saya selalu mikir bagaimana cara kerja sedikit dapat besar. Ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oke. Tidak bisa, tidak ada caranya. Semua itu butuh proses dan memang harus dikerjakan. Ya. Nah, kenapa kok kemudian saya memilih internet? Karena faktor leverage-nya paling besar. Leverage ini maksudnya sangat membantu saya. Contoh misalnya, itu kan butuh sesuatu yang bagaimana cara bisnis saya bisa dilihat oleh orang. Betul ya? Ya. Gimana caranya saya bisa menyampaikan usaha saya ke orang. Nah,
Kalau saya cuma ngandalin pameran, stand di mall, di perkumpulan, kita cuma offline seperti itu, saya rasa kita bakal capek banget nih, ngabisin waktu banyak tapi tetap menjangkau sedikit orang, karena kan sangat terbatas dengan lokasi ya. Nah, sementara orang angkatan Bu Siska itu kan selalu orientasinya adalah lokasi paling penting. Zaman saya dulu, iya. Iya. Angkatan saya selalu cari lokasi terbaik. Bagus, rame. Ya, betul. Nah, saya nggak cocok. Pertama, saya nggak punya modal. Tidak mungkin kita umur-umur segini punya modal. Adapun harus minta orang tua ditodong. Kalau perlu minta warisan dari sekarang kan tidak mungkin ini terjadi. Nah, oleh karena itu saya melihat dengan cara apa orang hari ini terhubung satu sama lain. Ternyata mereka terhubung lewat handphone mereka. Dulu kita sama sekali karena zamannya masih pakai Nokia, itu tidak mungkin kita bisa terhubung satu sama lain karena itu hanya media untuk telepon one to one, tidak bisa one to many. Nah, dengan adanya internet mulai muncul istilah one to many. Dimulai dari email, saya tidak masuk ke email karena cukup ribet dan repot. Baru belakangan saya mengerti email, baru saya mulai tekunin itu. Tapi saya masuknya ke level yang berikutnya di sosial media. Ya, kalau email itu kan pasangannya dengan website. Hari ini orang-orang gimana cara datengin customer ke website mereka. Oleh karena itu, daripada pusing, main di sosial media aja karena orangnya udah ada. Anda tinggal memulai atau memindahkan bisnis Anda ke sosial media. Nah, pertanyaan saya sederhana, terakhir nih. Karena kan tadi tanya kenapa memilih internet dan berbisnis internet. Pertanyaan saya begini, kalau di dalam bisnis yang tahu bisnis Anda banyak, yang lihat bisnis Anda banyak, kedengaran suaranya? Ya, jangan turun dulu. Suara gluduk-gluduk nih, tenang, tapi belum gelap. Ya, masih aja. Terang. Terus kemudian orang-orang tersebut ada di sosial media dan kita tahu bagaimana caranya untuk nyambung ke mereka. Dan terakhir, bisnis Anda bakal bagus nggak? Ini kan ibarat kayak ditanya, kalau kamu buka toko di mall paling ramai se-Indonesia, bakal bagus? Bakal bagus nggak? Bagus. Pasti jawabannya kan bagus. Jadi alasan saya kenapa ke internet adalah karena hari ini secara fisik saya di sini, di lokasi yang sepi, ya kan? Tapi di Instagram lewat Zoom ini saya bisa tersambung ke banyak sekali orang, betul kan? Betul. Nah, itulah alasan utama kenapa saya memilih masuk ke internet. Sekali saya bicara, banyak orang bisa lihat. Itulah kekuatannya internet ya. Kekuatan dari internet. Bisa menjangkau ke mana-mana. Kemana-mana. Ke banyak orang. Betul. Nah, karena kan Chris ini kan dikenal sebagai video monetizer. Nah, yang saya tangkap adalah bagaimana menjadi milioner lewat video. Nah, itu menarik tuh. Gimana? Orang bingung gimana caranya. Kok lewat video bisa membuat orang menjadi milioner. Nah, gimana tuh, Chris? Jadi pada prinsipnya begini, kalau Anda sudah tahu di mana letak orang banyak berada, orang banyak tadi, media tentunya. Sekarang ini kan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membuat mereka melirik ke usaha Anda atau ke bisnis Anda. Kalau kita bicara hal tersebut, berarti jawabannya adalah konten atau media komunikasi bahasanya. Konten, kita bicara kalau bahasa now kan konten. Konten yang bagus hari ini adalah video. Nah, itu kan adalah langsung kesimpulan akhir. Tapi kalau seumpama mau diurutkan, konten itu kan ada beberapa. Zaman dulu kita suka baca koran. Itu berarti kita suka lihat tulisan. Betul? Terus kemudian orang suka lihat ada koran, ada gambar. Orang suka nih, kalau ada gambar dia lebih eye-catchy. Jadi setiap artikel yang ada gambar biasanya akan lebih menarik buat orang-orang. Orang suka gambar. Artinya muncul kombinasi baru gambar dan tulisan. Langkah berikutnya adalah ketika muncul yang namanya TV. Nah, ini kan menarik. Ketika ada TV, perhatian orang-orang betul tersedot. Saya adalah angkatan TV. Begitu lahir,
saya udah lihat TVRI, lihat TPI, itu kayaknya benar-benar menghibur saya. Nah, cuman untuk orang-orang bisa masuk ke level TV, ya kan, itu kan biayanya besar. Sehingga mereka tetap mengusahakan dengan tulisan dan gambar, pakai koran. Nah, hari ini karena ada sosial media dan berkembang, smartphone berkembang, kamera di handphone berkembang, semakin tajam, semakin mudah bikin video, semakin gampang ngedit, bahkan begini aja udah bisa jadi konten, nggak perlu diedit sama sekali, udah bagus. Anda coba bayangin, dengan cara yang sangat sederhana kita bisa punya TV sendiri. Kita bisa jadi punya sebuah konten yang sangat captivating, sangat memikat bahasa saya. Lewat sosial media, lewat handphone. Kalau coba dibayangkan, itu kan bakal keren banget ya. Itu bakal membuat orang-orang, wow, caranya gimana kalau saya mau dengan metode ini? Ya, pakai video. Akan muncul kesan-kesan seperti lewat TV waktu itu. Bagus nih. Ya, nah itu pertama. Kalau seumpama kita bisa membuat orang-orang terpikat dengan konten kita lewat video, langkah berikutnya adalah bagaimana cara membuat mereka bisa lebih yakin untuk membeli produk kita. Ya, itu level kedua. Level kedua setelah orang tertarik adalah bagaimana membuat orang yakin. Nah, untuk membuat orang bisa membeli produk kita, itu masalah persepsi. Bagus, apakah itu urusan terakhir? Ya. Tadi saya ngobrol dengan Coach Tommy Syawira, dia bicara bagus banget, dia bilang bahwa saya bukan good writer, tapi saya adalah punya buku itu bestseller. Buku saya bukan ditulis oleh good writer, tapi buku saya itu bisa bestseller. Gak penting Anda itu bisa jago ya. Jago, nggak harus jago, belajar dulu jago. Tapi kalau Anda bisa menampilkan persepsi yang bagus terhadap produk Anda, bisa penjualan banyak loh. Caranya gimana? Simple banget. Katakanlah begini, orang kenapa bisa suka? Karena mereka mengalami sesuatu, dan kalau mereka puas dari pengalaman tersebut dan bisa diceritakan ke orang-orang banyak, ya kan? Itu bakal menciptakan perasaan, wah aku jadi pengen ikut beli juga nih. Gitu kira-kira. Oke, sebentar Bu, ini kan hujan. Saya akan mengungsi ke tempat yang ada penutupnya. Oke, teman-teman. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kita punya di tangan kita itu punya yang namanya handphone itu yang bisa kita pakai untuk kita bisa menjangkau audiens kita, ya. Seperti sekarang nih, misalnya kan lewat handphone doang gitu loh. Jadi lewat handphone doang Anda bisa menjangkau audiens Anda, bisa memperkenalkan siapa Anda. Kalau yang jualan bisa juga memperkenalkan produk mereka, ya, produk Anda gitu loh. Ya, yang paling penting adalah bagaimana Anda mengemas konten tersebut supaya bisa memberikan satu solusi bagi orang-orang, bagi audiens Anda, ya. Jadi itu harus Anda manfaatkan, ya. Itu keren banget. Akhirnya saya sudah kembali nih. Ini cari atap ya kan. Adanya ini ya. Karena saya nggak tahu nih rumah-rumah mana yang nggak ada orangnya, daripada saya asal masuk salah masuk. Lebih baik ngumpet di mobil. Ngumpet di mobil. Ini demi ini. Supaya tetap lanjut kita. Iya, betul. Oke, saya nyalain sebentar mobilnya. Yuk, lanjut. Silakan. Iya. Lanjut Pak Kris. Nah, sekarang nih kalau angkatan saya nih, saya kan kurang lebih ya 10 tahun lebih di atas Pak Kris ya, 10 tahun, 15 tahun. Nah, ini kan masih pada nggak ngerti gitu loh. Gaptek ya, banyak yang bilang masih gaptek, masih nggak ngerti. Sebenarnya saya dulu juga begitu, Kris. Saya magang IG ini nih baru beberapa bulan. Kenapa? Angkatannya itu persisnya umur berapa sih, Bu? Saya itu 10 tahun, 15 tahun lah dari Kris. 15 tahun berarti itu radio ya? Itu dulu zaman saya radio, betul. Zaman saya SMP tuh dengerinnya radio. Sandiwara di radio. Abis itu kan baru TV kan baru mulai, baru ada CTI waktu itu. Ya kan? Nah, jadi kan sekarang ini kan udah cepet banget nih, belakangan
belakangan berkembangnya Facebook keluar, ini keluar, ini keluar. Dulu saya ingat dulu pertama kali keluar Friendster. Sebelum Facebook kan ada Friendster. Ini sama nggak pakai Friendster? Nggak. Saya saking gapteknya ditanya teman, punya Friendster nggak? Saya kan nggak ngerti Friendster apaan. Saya bilang punya, tapi nggak tahu apaan. Ya kayak gitu. Ya, apa lagi Friendster nggak ngerti. Nah sekarang kan orang banyak di Facebook, ya kan? Facebook oke lah, orang udah lebih familiar. Tapi kan banyak juga yang belum pakai fitur-fiturnya. Nah sekarang apalagi keluar Instagram, ya Instagram yang baru belakangan ini kan dibeli Facebook, akhirnya kan booming, ya dinaikin sama Facebook. Nah sekarang kan banyak sekali kalau saya lihat nih menggunakan Instagram. Jadi makin lama makin rame nih pengguna Instagram. Nah tapi kan masih banyak yang kata saya yang baru belum ngerti nih. Saya juga masih baru di sini. IG live ini aja baru berapa kali gitu loh. Nah itu jujur gimana? Kalau seumpama memang nggak ngerti ya udah nggak usah dimengerti aja kalian. Jadi kalau nggak, karena beberapa orang itu kasihan ya, memaksa diri untuk mengerti itu kasihan. Jadi karena dari radio pindah ke sosial media tuh saya rasa itu dulu zaman batu ya, pindah ke teknologi yang baru. Sorry, tapi maksud saya begini, kalau seumpama memang tidak bisa memahami, it's okay. Coba cari siapa tandem yang bisa menemani teman-teman untuk yuk bareng aja. Belajar bareng. Jadi Anda sebagai otak, sebagai strateginya, mereka teknisnya. Jangan kemudian semua orang dipaksa untuk bisa di satu titik. Anda harus bisa iya. Anda harus mengerti iya, karena kalau tidak, pangsa pasarnya kan akan geser ke saya. Betul. Usia saya geser ke usia di bawah saya, generasi berikutnya. Kalau tidak berusaha untuk menyesuaikan dengan pangsa pasar berikutnya, orang-orang radio nggak pindah ke TV, selesai mereka. Betul. Orang-orang pindah ke sosial media, selesai juga mereka. Ya, jadi daripada memaksa untuk bisa, coba memang berusaha lah, karena kalau sama sekali nggak bisa itu kan setengah mati gitu. Jadi berusaha untuk cari tahu bisanya di mana, partner yang bisa urus teknisnya. Anda bebas tugas, ya. Anak kalau sama anak diajak ribut tiap hari gara-gara tanya sepele ya. Ya kita hire orang. Kalau saran saya di usia-usia tersebut, orang asisten. Keuntungan dari usia dari Bu Siska itu kan adalah secara finansial sudah lebih kuat. Buat saya kalau kita hire shadow satu atau kita hire personal assistant satu yang offline ya, bukan yang online. Personal assistant satu, anak-anak SMK, anak-anak SMA mungkin yang contoh misalnya mereka nggak bisa lanjut kuliah, nggak ada biaya, lebih baik kita bantuin mereka kerja sama saya aja di internet misalnya seperti itu. Itu kan akan sangat membantu mereka dan membantu kita secara kemampuan internet. Iya. Karena begini, kalau sama sekali tidak berusaha untuk transformasi pindah ke internet, saya takutnya kejadian kayak hari ini dan Anda skakmat. Betul. Ya kan? Semua dari internet. Bisa. Kalau udah skakmat, terkurung di rumah dan tidak tahu bagaimana cara menyambung diri Anda dengan luar, wah itu ya rambut putih tiba-tiba keluar, pure gitu. Ya itu makanya kan paling nggak tuh kita harus tahu gitu loh bagaimana menggunakan sosial media, ya kan? Soalnya kan yang tadi Chris bilang semua promosi semua customer sekarang kan pindah ke sosial media, ya kan? Toko-toko sepi, Tanah Abang aja sepi gitu loh. Semua pada pindah ke internet. Lanjut 2 minggu ini kan harusnya sudah dimulai dibuka, sudah lanjut lagi 2 minggu kemudian. Karyawan nggak boleh masuk, yang boleh masuk bosnya. Cuma ngambil barang doang. Ngambil barang doang. Habis itu keluar lagi. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana cara kami di usia tersebut bisa masuk ke internet? Pertama, Anda cari bantuan tenaga, anak muda. Kedua, pertanyaan saya, terbiasa dengan sosial media apa? Kalau Anda terbiasa dengan menulis, Anda Facebook berarti, atau Twitter mungkin, karena Twitter kan lebih pendek singkat. Atau kalau Anda pangsa pasarnya adalah pekerja
karyawan, tapi LinkedIn. Karena LinkedIn juga tetap suka tulisan. Dia masih bisa menampung tulisan cukup banyak. Kalau Instagram Anda sangat membutuhkan kemampuan untuk foto. Betul. Visual. Kalau Anda tidak bisa foto dengan baik, ya bisa sih comot-comot gambar orang, tetapi kan tidak mewakili bisnis Anda ya. Jadi Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Anda pilih mana yang Anda bisa gunakan. Kalau saya memaksa masuk ke video, misalnya contoh, walaupun hasilnya bagus, tapi Anda nggak bisa sama sekali bikin video, hasilnya akan nol besar juga. Jadi langkah pertama adalah mulai dari apa yang Anda bisa. Kalau bisa lanjut sampai ke level video, itu bakal bagus sekali. Saya udah jelasin, itu sangat memikat orang-orang, baik untuk membuat orang-orang noleh melihat bisnis Anda, maupun untuk masuk ke level closing. Ya kan? Karena udah lihat, wah, hasilnya enak, nyaman, ya kan, aman, nggak kena hujan nih, hujan di luar. Kan? Terus kemudian lewat video orang-orang jadi merasa tersampaikan emosinya, mereka jadi pingin beli. Tapi Anda mau bikin video susah setengah hati, Anda bisa nulis, sudah nulis video. Ya, nggak bisa nulis Pak. Ya, apa yang Anda bisa lah, Anda coba bikin. Gitu. Mulai dari apa yang kita bisa, itu prinsipnya selalu dari situ. Itu yang bisa dikerjakan ya, mulai dari apa yang bisa. Habis itu baru mulai belajar gitu ya, mulai meningkatkan skill. Ya, yang penting mulai dulu. Betul ya? Ya. Teman saya juga memang bilang kalau orang di level menengah ke atas itu mereka memang pengen bisa sendiri. Tetapi harus ada tahu batasan. Contoh misalnya Anda udah umur 50 misalnya, pengen belajar bela diri, patah semua tulangnya nanti. Jangan, sampai di level bisa aja. Kalau udah bisa ya jangan adu tanding misalnya, latihan tanding, fighting, sparring, kontak fisik, ya janganlah. Nah sama sosial media juga seperti itu. Anda ngerti iklan, secara konsep, secara strategi aja cukup. Bikin videonya bagaimana, hire orang, suruh orang. Ya, betul. Ya, sampai di level itu kayaknya. Nah itu kan baru bagaimana kita memanfaatkan sosial media. Nah sekarang bagaimana kita memperbanyak orang-orang yang melihat. Misalnya nih, saya punya toko, ya kan? Konten apa yang mau saya bikin supaya toko saya ini dilihat? Apakah saya cuma posting produknya sebanyak-banyaknya gitu, atau gimana strateginya? Saya nggak akan lihat dari yang seperti itu. Gitu ya. Pasti. Jadi nggak akan dilihat. Ya. Dan itu mewakili kebanyakan orang. Ya, pertanyaan gampangnya adalah Anda akan melihat konten tersebut nggak? Kalau dalam hati kecil Anda bilang enggak, jangan dicoba. Ya. Jadi buat saya sih sederhananya begini, kalau saya tidak suka melihat konten tertentu di sosial media, saya tidak akan berusaha untuk membuat konten tersebut untuk jualan saya, apapun bentuk jualan saya. Ya. Jadi kalau saya bikin rame toko saya, bagaimana saya membuat toko saya bisa dilihat oleh orang-orang? Saya nggak mau niru orang-orang yang ayo kakak, mampir kakak, boleh kakak, mari kakak. Oh kalau kayak begitu nggak bikin orang masuk. Dengan cara yang kita bikin. Ya. Kalau di toko-toko di mall-mall kan begitu, iya. Yang ada kita kabur. Iya, kabur mereka. Apalagi yang ditawarin kartu kredit, asuransi, belum boleh kakak udah minggat. Brosur nggak dibaca, walaupun itu ada makanan di dalamnya nggak dipegang, pasti. Oleh karena itu, Anda coba luangkan waktu sehari mungkin 5-10 menit lihat-lihat sosial media, apa model konten yang paling sering Anda tonton. Ya, kalau Anda suka lihat foto, coba kreasikan foto. Saya sendiri suka lihat video. Begitu udah nonton video nggak berhenti. Saya belajar lewat video, saya berinteraksi lewat video, saya kemudian mencari hiburan juga lewat video. Kadang-kadang kalau nggak ada mukanya pun nggak apa-apa, saya dengerin suaranya aja, itu tetap jauh lebih mudah untuk saya cerna daripada saya membaca. Karena kecepatan membaca saya cukup pelan, jadi kalau video doang saya bisa nonton sampai 2 kali kecepatan. Jadi istri saya sempat ngomong, nggak ada di dunia nonton YouTube kayak kamu, cepat sampai 2 kali. Emang kedengeran, ya kalau nggak kedengeran saya turunin sedikit sampai ngomongnya itu kayak gitu, karena saya pengen tahu secara keseluruhan dia ngomong apa.
ya. Mulai dari konten yang Anda suka untuk lihat. Karena kalau di Anda suka, harus dan pasti ada orang di luar sana yang seperti Anda. Okay. Mereka juga pasti akan suka hal yang sama. Nah, Anda bisa mulai dari situ. Kecuali target audiensnya adalah orang-orang yang berkebalikan dari Anda. Sangat bertolak belakang. Anda jualannya adalah toko aksesoris anak-anak remaja. Apa yang mereka suka? Ya mungkin mereka sukanya Instagram, mereka sukanya Snapchat, suka foto yang lucu-lucu, mungkin harus pakai video TikTok dan lain sebagainya. Ya harus pakai itu berarti. Oke. Jadi konten itu sangat berpengaruh dengan apa audiens yang Anda mau tembak hari ini. Berarti kesimpulannya itu, kita harus tahu dulu audiens kita siapa, usianya berapa, kesukaan mereka apa, baru kita buat kontennya. Iya. Kayak gitu. Nah, tinggal pertanyaannya pasti kan adalah bagaimana sih Pak caranya untuk menemukan model-model yang seperti ini? Sebenarnya gampang. Kalau Anda tidak pernah melakukan hal ini, Anda coba lakukan. Anda hubungi beberapa customer Anda yang loyal, yang sering belanja. Anda tanya, kenapa kok mereka suka belanja di Anda? Apa mungkin fitur yang mereka suka? Apa pengalaman yang mereka rasakan? Seperti apa mereka kemudian menikmati produk Anda? Ya, itu yang kita jadikan konten. Contoh misalnya kita sebut merek ya, Roti Boy. Tahu dari mana dia ada gambar di belakang bungkusnya tentang kalau mau dimakan dipenyet dulu ya? Tahu dari mana? Pasti dia tanya dong, atau dia lihat dong. Anak-anak ini roti udah dibikin bagus banget penyet. Ya gimana belepotan makannya Om? Gitu kan dia jawabnya nggak gampang. Kita nggak kebayang. Jadi dengan cara ini lebih nikmat ya makannya. Saya kasih dong gambarnya. Terus kenapa kok kemudian muncul harus di microwave biar lebih enak? Karena ternyata kalau udah adem, rasanya tuh gimana gitu. Ya, bukan nggak enak, tapi agak ada feeling-feeling berbeda. Jadi di microwave yuk, selain dipenyet, di microwave. Udah, dua itu dia masukin. Jadi dia mengedukasi orang bahwa kenikmatan tertinggi memakan roti saya adalah dengan dua hal tersebut. Dia lakukan. Nah, audiens Anda ngomong bahasanya seperti apa? Mereka menceritakan pengalaman mereka seperti apa? Itu yang Anda jadikan konten. Bagi saya, testimoni seperti itu sangat strong. Urusan orang mau percaya apa enggak itu urusan dia. Saya nggak peduli. Dan Anda nggak perlu pedulikan itu. Kalau mereka nggak suka, ya sudah nggak usah beli. Berarti dia bukan pangsa pasar Anda. Dan kalau Anda terus-menerus membobari, dia kasih tahu, dia wangi roti boy enak. Tiap kali lewat kan wangi. Iya. Sering gitu kan baunya, enak banget, kopi apa nih? Pasti suatu hari orang pengen nyoba. Mampir juga. Nah, tinggal yang berbau-berbau ini kan nggak bisa lewat sosial media. Ya, Anda bagaimana cara membahasakan lewat visual, gambaran-gambaran harum tadi. Contohnya seperti itu. Itu bisa kok, orang-orang bisa lakukan. Pak Kris. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus tahu dulu audiens kita, baru kita bisa bikin konten sesuai dengan mereka, supaya mereka melirik bisnis kita. Gitu ya. Super sekali, Pak Kris. Nah, super sekali. Jadi kalau tadi kan kita ngomongin tentang sekarang kan barusan ini kan kita ngomongin tentang konten, ya kan. Nah, sekarang bagaimana supaya closing, ada yang beli. Nah, kan tahapnya itu ya tadi ya. Ya. Jadi kalau mau membuat orang-orang closing, sebenarnya saya sudah cerita ya secara gambaran tadi barusan saya ceritakan. Anda cari kesan-kesan orang-orang kenapa kok kemudian mereka membeli produk Anda. Udah itu dibahasakan secara video kalau buat saya ya. Jadi kenapa kok kemudian hari ini saya bisa dapat duit banyak dari internet terutama lihat video, karena saya bisa mengkomunikasikan dua hal tersebut dengan baik. Nah, itu memang ada formulanya, itu ada rumusnya. Ya. Dalam waktu dekat saya akan rilis formula tersebut. Jadi stay tune kalau Anda bisa lihat saya, nanti Anda akan dapat informasinya. Nah, kalau seumpama Anda
bisa menyampaikan kata kunci tadi testimoni kepada orang-orang dan kemudian mereka menjadi tertarik untuk mencoba produk Anda, mereka yang sudah teredukasi, mereka yang sudah tertarik datang ke bisnis Anda, melihat adanya testimoni dari orang-orang, orang-orang merasa puas, mereka merasa suka, ya kan? Ya, mereka juga akan menyerahkan diri sendirinya kok. Oke. Contoh misalnya begini, hotel bintang 5, semahal apapun itu, ketika cara kenyamanan, itu tidak ada lawan. Karena seperti itu. Dan customer satisfaction-nya kan tinggi sekali. Ya kan? Dan itu dari mulut ke mulut terus bergerak, terus terjadi. Nah, tinggal Anda menggambarkan produk Anda, misalnya Hotel Bintang 5 ini dalam bentuk video, kenyamanan-kenyamanan tersebut. Nah, hari ini kan banyak sekali influencer, food blogger, travel blogger. Anda bisa tiru bagaimana cara mereka mengkomunikasikan hal tersebut. Gampang sekali, tinggal ditiru aja. Intinya kan sebetulnya mereka hanya menceritakan pengalaman pribadi mereka. Iya. Kenapa kok kemudian mereka sampai membutuhkan produk Anda, terus ungkapan emosional seperti apa yang kemudian mereka rasakan setelah menggunakan produk Anda. Nah, itu kalau Anda bisa komunikasikan dengan baik, saya rasa Anda bisa closing lebih banyak. Oke. Kuncinya di situ. Oke, jadi kuncinya adalah komunikasikan gitu ya. Dan juga secara emosional kali ya, lebih mengena mungkin. Harus. Ada beberapa. Kalau tidak ada secara emosional itu gini. 20% orang beli karena logika. Ya, mereka itu membeli karena udah tahu. Misalnya beli handphone, fiturnya udah jelas. Udah tahu, baterainya udah jelas. Contoh lagi misalnya, saya mau sehat nih, saya udah tahu nih kandungannya ini. Tapi yang membuat saya akhirnya membeli produk tersebut adalah karena ternyata tetangga saya pakai. Dia jadi kurus. Atau dia jadi lepas obat jantung misalnya. Atau dia bisa lepas dari obat diabetes. Wih, suplemen ini berarti bagus sekali. Contohnya seperti itu. Atau handphone ini berarti bagus sekali. Kenapa dia pakai? Kenapa kok artis-artis pakai? Secara emosional, mereka ingin jadi seperti hal tersebut. Seperti artis yang pakai. Seperti tetangga mereka. Mereka ingin. Itu bahasa-bahasa alam bawah sadar yang tidak terungkapkan dengan kata-kata, tetapi sangat dipahami oleh teman-teman yang bergerak di bidang marketing strategi kalau bahasa saya. Nah, itulah yang kemudian digunakan untuk jualan. Anda menggunakan yang namanya kekuatan dari emosional. Oke. Berarti emosional itu yang lebih, tadi kan 20% logika, yang 80% artinya itu lebih ke emosional, orang belanja. Ya. 80% ke emosional. Sip. Mostly seperti itu. Asik banget nih gitu. Kalau nggak ada perasaan-perasaan kayak gitu, ya ngapain beli gitu ya. Oke, artinya kan itu bisa menjadikan satu trik ya untuk orang berpromosi. Ya. Gitu. Tinggal promosinya lewat mana. Nah, itu yang harus usia-usia saya ini pelajari nih dari anak-anak muda ini nih gitu loh. Ya, di IG, di Facebook. Nah, kita mesti harus juga terjun ke sana. Karena kalau enggak kita akan ketinggalan terus gitu loh. Kita nggak akan bisa dapat, usaha kita nggak akan gede gitu kan. Ya, betul. Ya kan? Oke. Chris. Teman sudah pengalaman ya. Tinggal di mediasi masuk ke sosial media aja gitu loh. Ya. Cuma kan kadang karena memang kita masih gaptek istilahnya, masih takut memulai, nah itu yang banyak sekali menjadi hambatan. Betul. Jadi gaptek dan takut kan sebetulnya hal yang berbeda ya. Kalau takut itu kan berarti bukan karena gaptek gitu loh. Kalau gaptek sekali 2 kali masih gaptek boleh lah. Tapi setelah itu masih tetap gak berani nyoba, kayaknya bukan gaptek deh, beda problem gitu. Tapi kebanyakan begitu, Chris. Sekali 2 kali nggak bisa, udahlah nggak usah gitu loh, daripada saya pusing. Ya, dibuang aja handphonenya buat saya gitu misalnya. Cuma ngeliat doang, jadi mereka demennya lihat-lihat doang. Tapi untuk melakukan, mereka nggak berani untuk memulai. Gitu. Oke, Chris. Nggak kerasa nih udah lumayan, udah hampir jam 5 ya. Saya mau ngajak teman-teman di sini juga ya, follow Pak Chris ya. Pak Chris, Instagramnya Chris
_Tuteru ya. Ya, atau ketik aja Kris Tuteru ntar pasti keluar. Ya, ketik aja Kris Tuteru akan keluar. Jadi Pak Kris juga tadi kan bilang akan mengeluarkan satu formula ya Pak Kris ya. Nah itu gimana Kris? Masih di kalau saya bocorin di sini jadi eksklusif. Tapi intinya aja begini. Dikit. Untuk Anda bisa jualan lebih banyak, Anda bisa mendatangkan orang lebih banyak, itu ada formulanya. Terutama kalau Anda menggunakan video, saya percaya itu bisa diformulasi. Dan itu yang kemudian saya lakukan, saya riset, saya praktekkan, saya jadi kasus dan sudah menemukan sesuatu yang works, ya. Saya tanamkan di dalam situ banyak sekali unsur-unsur dan elemen. Contoh misalnya saya latar belakangnya dari psikologi yang sudah mana berbicara dengan orang-orang langsung ke alam bawah sadar. Bagaimana cara membuat mereka bisa merasa yakin tanpa kita harus bilang ini bagus kan Pak, ini bagus, nggak perlu seperti itu. Terus kemudian orang bilang ada hypnoselling, ada NLP, ya neurolinguistic programming, itu bahasa-bahasa yang untuk memprogram orang jadi teroris itu namanya, menghilangkan fobia, itu hebat sekali. Kita masukkan juga ke sana. Dan ini menggunakan sebuah struktur video yang sangat sederhana, ya. Jadi saya sudah membuat sebuah struktur yang complicated, sangat complicated. Kemarin saya tunjuk ke beberapa teman-teman yang cukup mahir, expert. Mereka merasa, wah ini di level saya aja agak susah. Gimana kita bikin lebih sederhana gitu ya. Jadi akhirnya saya lagi coba untuk menyederhanakan lagi supaya dia jadi lebih sederhana, lebih mudah untuk pahami. Intinya kalau Anda bisa menjual secara emosional, ya, secara video ini kan sebenarnya udah garis besar. Terus kemudian Anda bisa tampil ke orang lebih banyak. Saya percaya omset, profit bisa naik. Apapun bisnisnya tanpa harus pengalaman, tanpa harus pakai kamera mahal-mahal, lensa mahal, mic mahal, enggak. Pakai handphone aja cukup ya. Yes. Pakai handphone aja cukup. Kalau butuh mic ya butuh mic yang itu juga nggak terlalu mahal juga, ada banyak banget. Anda belum tahu aja, itu bisa diatur, semua itu bisa diatur. Oke, kalau gitu ya, terima kasih banget nih Pak Kris. Oh iya, oke, sama-sama ya. ada satu lagi, saya dengar besok itu mau diadakan webinar. Oh iya, nah webinar. Gimana ceritain Pak Kris? Oke. Jadi saya dan teman-teman di komunitas itu menemukan sebuah sebuah perusahaan yang kemudian dia konsepnya adalah social e-commerce. Susah ngomongnya ya. Social e-commerce itu begini. Kita webinar kita kan jelaskan sih sebetulnya itu konsepnya seperti apa. Dia bicara tentang bagaimana caranya untuk Anda bisa punya toko online dengan produk-produk yang sangat dicari oleh orang-orang, di mana nilai dari penjualan transaksi tiap tahunnya itu berada di triliun rupiah. Jadi omsetnya itu besar sekali. Nah, tinggal kalau Anda mau mencoba untuk memasarkan produk tersebut, bisa langsung punya lisensi untuk franchise toko online-nya. Ya. Produknya sendiri bergerak di bidang apa? Ini adalah salah satu produk yang sangat saya rekomendasikan. Bahkan ketika dulu saya membantu anak-anak di bidang kanker. Karena ini sangat bisa membantu melawan penyakit-penyakit degeneratif. Itu salah satunya. Ya. Dan dia bergerak di level, kalau bahasa saya adalah bisa mengaktifkan stem cell. Nah, stem cell ini kan bagus ya, karena dia bisa memulihkan organ dalam. Jadi bisa berbicara sampai ke level bagaimana caranya untuk memperbaiki jantung. Bukan cuma kita kasih obat pereda gejala aja. Gejalanya boleh diredakan, nggak apa-apa. Kita supply dengan tambahan asupan gizi, tambahan suplementasi, tambahan kandungan apapun itu bentuknya, supaya terjadi pemulihan di jantung. Di jantungnya yang diperbaiki, bukan gejalanya doang. Itu semua yang akan dibicarakan di webinar besok. Oke. Kurang seperti itu, Bu Siska. Oke. Nah, bagi yang mau ikut webinar, itu bisa DM kita ya Pak Kris ya, supaya nanti kita bisa kasih linknya. Tinggal daftar, besok tinggal ikut jam 2 siang. That's it. Oke. Itu dia. Nah, jam 2 siang. Mantap. Oke, thank you banget Pak Kris ya.
Terima kasih udah bergabung, udah hujan-hujanan lagi tadi. Semoga udah reda hujannya, bisa balik. Ya. Yes, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, bermanfaat buat teman-teman. Oke. Dan saya juga mau kasih tahu Pak Kris bahwa di komunitas kita juga ada satu gerakan yaitu Ayo Indonesia Bangkit. Ya, supaya teman-teman juga bisa berpartisipasi dengan hashtag Indonesia Bangkit. Ya, kita membantu, mendukung Indonesia dengan doa, dengan hidup sehat. Pokoknya jangan sampai sakit. Kita udah membantu Indonesia. Ya, Oke? Itu dia. Mungkin bisa tulis di komen juga Indonesia Bangkit, hashtag Indonesia Bangkit, supaya kita bisa sama-sama mensupport Indonesia Raya. Oke, hashtag Indonesia Bangkit. Mantap, saya bisa pingin di sini. Kalau saya close nanti ketutup Instagramnya. Atau ketutup Zoom-nya, sorry, bukan Instagram. Iya. Hashtag Indonesia Bangkit ya. Oke Pak Kris, terima kasih. Sampai sini dulu teman-teman semua. Yang mau ikut webinar silahkan DM saya, silahkan DM Pak Kris untuk mendapatkan link webinarnya. Oke, bye. Oke, bye. Sore Pak Kris.